Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Revalino dengan NIM 402241113. Oke teman-teman, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pembelajaran IPS SD. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi yang sudah saya pilih. Jadi materi saya yang pilih ini yaitu materi peraturan dan tanggung jawabku IPAS kelas 4 SD. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran saya yaitu ada dua. Yang pertama ada siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dan kedisiplinan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, ada siswa dapat memahami betapa pentingnya menaati peraturan dan melaksanakan tanggung jawab. Oke teman-teman, jadi itulah tujuan pembelajaran dari materi yang saya pilih. Selanjutnya yaitu ada pembahasan singkat dari materi yang saya pilih. Oke teman-teman, jadi materi yang saya pilih ini itu kan peraturan dan tanggung jawabku. Nah teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari kita ini, baik kalian ketika lagi di rumah, lagi di sekolah, dan lagi di lingkungan masyarakat, pasti ada yang namanya aturan. Nah inilah yang akan saya bahas secara singkat, yaitu peraturan dan tanggung jawab. Jadi tolong simak baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi peraturan ini merupakan ketentuan yang harus dipatuhi dan ditaati. Kenapa? Karena agar kehidupan ini berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman. Nah, bisa kalian bayangin teman-teman, ketika di dunia ini tidak ada yang namanya aturan, pasti banyak banget tingkat kriminalitas dan pencurian dan kejahatan. Bisa kalian bayangin teman-teman ya. Jadi begitu pentingnya aturan di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini. Kenapa ya? Tadi karena agar kehidupan ini berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, peraturan ini atau aturan ini dapat kalian temukan di dalam sekolah, rumah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, contoh dari aturan ini itu apa sih? Nah, contoh aturan yang ada di rumah ya, contohnya ya seperti membantu orang tua dan merapikan tempat tidur ketika bangun tidur. Seperti itu ya teman-teman. Dan contoh aturan yang ada di dalam sekolah itu apa sih? Nah, contoh aturan yang ada di dalam sekolah itu seperti datang ke sekolah dengan tepat waktu dan memakai seragam dengan lengkap dan menjaga kebersihan kelas. Jadi paham ya teman-teman, itu merupakan penjelasan singkat tentang aturan atau peraturan dan juga contoh-contohnya. Nah teman-teman, kita itu tidak hanya menaati peraturan saja teman-teman, kita itu juga memiliki yang namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa sih? Nah, tanggung jawab ini merupakan sikap melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Nah, contoh dari tanggung jawab itu apa sih? Contoh dari tanggung jawab ini contohnya ketika kalian sebagai siswa berada di sekolah. Contoh tanggung jawab kalian sebagai siswa berada di sekolah itu ya seperti mengerjakan tugas, menjaga fasilitas umum, dan juga lain-lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan kita menaati peraturan dan juga melaksanakan tanggung jawab kita, maka kehidupan kita itu akan berjalan dengan baik-baik saja dan tertib dan juga aman dan nyaman. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada demonstrasi media pembelajaran atau alat bantu. Jadi di sini saya memilih media pembelajaran
atau alat bantu berupa smartphone. Inilah media pembelajaran saya. Jadi bisa kalian lihat, dan ini media pembelajaran saya dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, jadi nantinya itu ada perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mengikuti arahan atau melihat langsung media pembelajaran atau berinteraksi langsung dengan media pembelajaran yang saya buat ini. Jadi yang pertama di sini ada game atau spin. Nantinya siswa akan menyepin atau memutar ini terlebih dahulu, dan ini berhenti di mana, di nomor berapa. Ketika berhenti di nomor 1, lalu siswa akan mengambil salah satu soal yang ada di kotak kecil ini. Nah, misal yang ini memutar, nanti siswa memutar dan mendapatkan nomor 1, maka siswa juga akan mengambil soal yang ada di kotak nomor 1 ini. Nah, setelah itu nanti siswa akan menjawabnya. Nah, seperti itu penggunaan game dari spin ini. Nah, selanjutnya ada ini pengertian dari peraturan dan tanggung jawab. Dan selanjutnya ada kantong peraturan dan tanggung jawab. Bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, simak baik-baik ya teman-teman. Nantinya dari perwakilan siswa tersebut itu akan memilih salah satu kartu. Nah, setelah memilih lalu akan membacakan terlebih dahulu apa yang ada di dalam kartu itu. Misalkan ini saya mengambil satu kartu. Nah, ini menjaga kebersihan sekolah. Nah, nanti siswa akan menentukan menjaga kebersihan sekolah itu masuknya ke dalam kantong peraturan atau tanggung jawab. Nah, setelah itu, setelah memikirkan matang-matang atau menentukan matang-matang, nanti siswa akan memasukkannya ke dalam kantong seperti ini, menjaga kebersihan sekolah. Nah, contohnya ke tanggung jawab. Nah, misal kesini, misal ke tanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman penggunaan dari kantong peraturan dan tanggung jawab. Selanjutnya ada menjodohkan atau mencocokkan. Jadi di sini ada ketentuan-ketentuan. Di sini misalnya ini ada ketentuan datang terlambat. Nah, di sampingnya ada tanggung jawab dan juga ada dua jenis ketentuan, yaitu tanggung jawab dan melanggar peraturan. Nah, di sini ada datang terlambat. Nah, nanti siswa akan menentukan atau mencocokkan datang terlambat itu apakah melanggar peraturan atau tanggung jawab. Nah, setelah itu siswa akan mencocokkan dengan cara ini kan memakai pin atau memakai paku kecil ya. Nah, nanti ketika siswa akan memilih datang terlambat itu masuknya ke dalam ketentuan atau pasangannya tanggung jawab, maka siswa akan mengambil paku ini atau pin ini lalu ditancapkan di sini seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi mudah untuk dilaksanakan dan dilakukan oleh siswa. Jadi inilah penjelasan dan dari penggunaan media pembelajaran saya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang saya pilih ini. Jadi kesimpulannya, peraturan itu merupakan ketentuan yang harus dipatuhi dan ditaati supaya kehidupan ini berjalan dengan tertib, aman, dan damai. Begitupun tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik. Kita sebagai siswa harus menaati peraturan dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Baik kita dimanapun kita berada, entah kita lagi di sekolah, rumah, dan juga di lingkungan masyarakat. Jadi seperti itu teman-teman kesimpulan dari materi yang saya pilih itu. Selanjutnya ada refleksi. Nah teman-teman, dengan kita menaati peraturan dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka kita akan menjadi pribadi yang tanggung jawab
disiplin di dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, tentang penjelasan singkat dari materi yang saya pilih, dan juga kesimpulannya, dan juga refleksi tadi. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.